Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pagi hari ini kita bersyukur kita bisa ada di saat teduh pemuritan. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini ada di luar kota, tapi mari bawa hatimu pagi ini, mari mendekat kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Mari datang kepada Tuhan, rendahkan hatimu. Sebab hanya di dalam hadiratnya ada kasih yang mengalir yang tak terbatas. Haleluya. Haleluya. Yesus. Mari rindukan kasih itu mengalir dalam hidup kita. Mari rindukan hadiratnya nyata dalam hidup kita pagi hari ini. Oh, haleluya. Oh, Yesus, kami rindukan. Kami rindu menyenangkan-Mu, dekat dengan-Mu, menikmati kasih. Haleluya. Biarlah setiap kami pagi hari ini membawa hidup kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami boleh merendahkan hati kami Tuhan, sebab kami hanya ingin mengagungkan nama-Mu Tuhan. Yesus, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami ingin merasakan hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Setiap hati kami pagi hari ini. Yesus Tuhan, berikan kami Tuhan hati yang rindu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab hanya dekat padamu Tuhan, hidup kami lebih berarti. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Katakan hanya dekat padamu Tuhan, kerinduanku Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku.
wajah-Mu, mengikuti Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa sembahku, sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari angkat suaramu, katakan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu Tuhan, hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa sembah pujian kami, sembah-Mu, menyatakan kebesaran-Mu Tuhan, dan hadir-Mu dalam hidupku. Mari lebih lagi angkat suaramu, memandang wajah-Mu, mengikuti semua kebaikan-Mu Tuhan, hadir-Mu dalam hidupku. Bawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sebab yang kami mau Tuhan hanya hadirat-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, haleluya. Kami rindu Tuhan, kami rindu ada dalam hadirat-Mu. Ya la bala 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 bala. Menyenangkan-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan, Allah yang ajaib, Tuhan kami yang dahsyat. Kami rindukan dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab kami percaya hadirat-Mu membawa kekuatan baru, hadirat-Mu memulihkan hidup kami. Oh ya rala bala 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 ya haleluya. Ya rala bala 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 bala. Haleluya, Yesus, Yesus, haleluya, ya rala bala 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 bala. Kami tahu Tuhan, hidup kami adalah hidup yang untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Membuat kami setiap pribadi lepas pribadi untuk menyenangkan hati-Mu.
untuk menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Ku tahu hidupku ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Katakan hidupku berharga di mata-Nya. Hidupku berharga di mata-Mu. Jemaat Tuhan dimanapun kau berada, nyatakan hidupmu adalah hidup untuk menyembah Dia. Ku tahu hidupku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, nyatakan kepadanya, sebab kau ciptakan kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Hidup kami Tuhan, kami persembahkan kepada-Mu. Oh, haleluya. Kau hidupku adalah penyembahan. Kau kami tahu hidup kami sangat berharga di mata-Mu Tuhan. Hidupku di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Mari nyatakan lebih lagi padanya. Ku tahu ya Tuhan, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh Yesus, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Nyatakan segenap hidupku. Segenap hidupku persembahkan. Dengan hati yang terdalam, katakan sekali lagi, oh, haleluya. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya, Engkau yang menjadikan hidup kami lebih berharga Tuhan. Pagi hari kami nyatakan bahwa hidup kami untuk menyenangkan-Mu. Haleluya, pakai hidup kami Tuhan lebih lagi Tuhan, menyenangkan-Mu, memuliakan-Mu. Haleluya, kami percaya apapun kami Tuhan, siapapun kami Tuhan, Kau rencanakan yang indah dalam hidup kami Tuhan. Kau
Engkau pakai kami Tuhan, Engkau berharga di mata-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus Tuhan, hanya Engkau kami sembah, kami tinggikan. Hanya Kau yang kami muliakan, sebab nama-Mu yang layak Tuhan. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami tahu Tuhan, kami butuh dekat dengan-Mu Tuhan. Sebab di luar Engkau Tuhan kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Sebab kami tahu di dalam-Mu Tuhan ada penghiburan dalam hidup kami. Sebab Engkaulah sumber penghiburan itu Tuhan. Kami boleh melewati kesesakan dalam hidup kami Tuhan, tapi kami percaya kami punya Allah yang bisa mengubah setiap air mata kami menjadi Tuhan lembah yang bermata air, jadi sukacita dalam hidup kami Tuhan. Yesus Tuhan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu, Kau sumber penghiburanku. Katakan dengan iman, Engkau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab hanya dekat-Mu, hanya dekat-Mu itu yang ku perlu, Kau sumber penghiburanku. Engkau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Oh, dengan iman katakan, hanya dekat-Mu, hanya dekat-Mu itu yang ku perlu, Kau sumber penghiburanku. Sebab Engkaulah yang sanggup mengubah air mataku jadi mata air. Oh, jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat
namamu pagi hari ini. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari sekali lagi angkat. Itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Lebih lagi Bapak Ibu katakan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari lebih lagi katakan, sebab itu ku memujimu, Kau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab kami memujimu, karena Engkau Allah kami. Amin. Yes. Dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari katakan, Yesus, kemuliaan bagimu. Sekali lagi nyatakan segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Yesus, kemuliaan bagimu. Haleluya. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Oh ya la 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 Begitu baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Di dalam lembah kekelaman, di dalam kesesakan kami, Engkau tetap ada Tuhan. Engkau Allah Immanuel bagi kami Tuhan. Sungguh kami Tuhan ingin mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Kami ingin mencintai Engkau lebih dari apapun Tuhan Yesus. Kami ingin mengutamakan Engkau di atas segala-galanya Yesus. Haleluya. Ya la 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 ya shi kara ba 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 ya de. Terima kasih. Haleluya. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau
segenap jiwaku, akal budi, ku cinta. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, nyatakan hidupmu pagi hari ini. Ku cinta Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, sebab Dialah Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Tiada yang lain, hanya nama Yesus. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Sekali lagi dengan segenap hatimu, nyatakan di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Kami cinta Kau Tuhan, haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Biarlah setiap hidup kami Tuhan, setiap hati kami Tuhan, mencintai Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh merasakan hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Biarlah hati kami selalu mempunyai kerinduan dekat dengan Engkau, mencintai Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Pagi hari ini Tuhan, kami akan menaikkan pokok-pokok doa kami. Kami akan menaikkan syafaat kami Tuhan. Doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Ruth. Haleluya. Haleluya. Yesus yang baik, Yesus yang kami cintai, Yesus yang kami kasihi, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan berikan kami kehidupan yang baru, Tuhan memberikan nafas yang baru, dan kami percaya Tuhan, berkat yang baru juga melimpah dalam hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, kami bersatu hati, kami berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Yesus. Tuhan, berkati setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Berkati Bapak Presiden beserta jajarannya Tuhan. Kami percaya Yesus, Engkau sendiri yang akan memberkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Sehingga melalui setiap mereka Tuhan, keputusan-keputusan yang mereka ambil boleh menjadi kebaikan untuk bangsa kami, kesejahteraan untuk bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berotoritas atas bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, kalau bangsa kami akan menjalani pemilu Tuhan, mari Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami. Apa yang bangsa ini butuhkan Tuhan sediakan. Kami percaya Tuhan, di saat-saat pemilu, keamanan ada buat bangsa kami. Kami percaya Tuhan, kasih damai-Mu Tuhan turun atas bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan, buat kota Semarang, kota yang kami tinggali Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau juga memberkati pemimpin kami di Semarang ini Tuhan. Kami percaya masyarakat warga Semarang semakin hari semakin sejahtera Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala kendala-kendala yang ada di kota Semarang ini boleh terselesaikan dengan baik karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat gereja kami Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Gembala penasehat kami. Bila kasih setia Tuhan, kasih urapan Tuhan terus turun atas Ibu Gembala penasehat kami Tuhan. Kami percaya Yesus, berkat-Mu melimpah. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala beserta keluarga Tuhan. Kami mohon berkat yang dari surga turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Hikmat, marifat, pewahyuan-Mu turun Tuhan. Sehingga Bapak Gembala boleh membawa jiwa-jiwa ini semakin hari semakin dekat kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan, full timer yang ada di Efrata Tuhan. Mari Tuhan, Kau juga memberkati Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri yang terus menyertai dalam setiap pelayanannya Tuhan. Engkau menyertai seluruh staf hamba Tuhan yang ada. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Efrata. Kami mau Tuhan, semakin hari kami rindu semakin melekat dengan Engkau Tuhan. Kami bisa berjumpa secara pribadi kepadamu Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-jemaat yang mungkin saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit ataupun di rumah-rumah Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan turun untuk jemaat-jemaat yang sakit. Kami percaya kesembuhan terjadi Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang mengalami pergumulan. Kami percaya Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan berikan kemenangan bagi kami. Bahkan kami boleh lebih dari pemenang karena Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini Efrata Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengar isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Sucikan dan kuduskan Tuhan. Bila hati-Mu
boleh Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Dan setiap kami yang mendengar Tuhan, kami buka hati kami untuk menjadi tanah-tanah yang subur, untuk kami boleh Engkau taburi dengan firman-Mu, sehingga setiap firman-Mu ini boleh bertumbuh, kami boleh berbuah yang bisa dinikmati banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali ke saat teduh pemberitaan. Pada pagi hari ini saya akan membawakan pesan Tuhan kepada setiap Bapak Ibu saudara-saudari di tempat ini, bahwa kita masih punya harapan. Banyak sekali kita, anak muda zaman sekarang, ataupun mungkin Bapak Ibu mengalami suatu masalah, suatu musibah yang membuat terkadang bingung mau minta tolong sama siapa, mau cari jalan keluar sama siapa, atau mau cerita kepada siapa. Terkadang kita bingung. Kita punya sahabat, kita punya keluarga. Terkadang kita mau cerita, mereka hanya bisa mendengarkan, oh iya, sabar ya, pasti nanti ada jalan keluarnya kok. Tapi tanpa memberikan solusi. Tapi ada kabar gembira Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus akan memberikan harapan yang baik, harapan yang benar kepada hidupan kita. Ya, pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan yang bertemakan New Hope, yaitu harapan baru. Harapan menjadi indah bila bersama Yesus. Amin. Bahwa kita percaya Yesus, hanya Yesus saja yang bisa memberikan kita harapan yang indah, harapan yang baik. Tidak ada harapan yang baik selain Tuhan Yesus sendiri yang memberikan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Nah, apa itu harapan baru? Bentuk dasar kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan atau didapatkan, atas suatu kejadian akan berbuah kebaikan di waktu yang akan datang. Banyak sekali kejadian bahwa di saat orang tidak memiliki harapan, dia akan depresi, bahwa dia gak mengerti bahwa Tuhan akan memberikan kita jalan yang baik. Kita ada masalah nih. Kita punya masalah yang sangat berat. Kita gak tahu kita harus cerita sama siapa. Kita datang sama teman kita. Aku punya masalah berat. Aku punya masalah yang begitu berat. Temannya cuma bilang, ya sabar bro, kamu sabar. Pasti kok kamu ada jalan keluar buat tolongin kamu. Tapi dia gak ngerti tolong seperti apa. Dia gak bisa bantuin kita. Tetapi Tuhan ngomong bahwa Tuhan akan memberikan kita pertolongan. Jangan takut. Tuhan mengatakan bahwa kita jangan takut. Percaya gak Bapak Ibu bahwa Tuhan itu akan tolong kita? Tetapi banyak sekali orang yang depresi karena masalah yang begitu berat dalam hidupnya. Banyak sekali orang-orang yang gak kuat untuk akhirnya lebih baik mengakhiri hidup daripada harus memikirkan masalah yang ada dalam dirinya. Orang yang tidak memiliki kasih Tuhan yang penuh dalam hidupnya, dia menganggap bahwa kematian bunuh diri itu bisa menyelesaikan masalah hidupnya. Dia nggak berpikir bahwa bagaimana Tuhan tolong saya. Dia nggak pernah berpikir bahwa Tuhan akan tolong. Padahal dikatakan bahwa suatu kejadian akan berbuah kebaikan di waktu yang akan datang. Tuhan akan memberikan kita harapan pada hari esok. Jangan pernah khawatir. Tetapi banyak sekali anak muda yang akhirnya mati dalam cara bunuh diri. Kebanyakan anak muda sekarang dengan masalah patah hati, ditinggal oleh pasangan yang dikasihi,
dia merasa bahwa dirinya nggak berharga. Aku udah nggak berguna. Aku kecewa. Atau masalah hutang yang sangat banyak. Aku nggak damai sejahtera. Sukacitaku pun aku nggak damai. Aku kenapa ya berbeda dengan mereka? Dia dilahirkan sebagai seorang yang kaya, tetapi sedangkan aku kenapa dilahirkan dengan keluarga yang miskin? Kenapa dia begitu keren dan mengapa dia begitu cantik dan mengapa dia begitu ganteng? Sedangkan saya jelek, saya nggak pede. Saya mencari pasangan hidup, kenapa saya begitu sulit? Sedangkan teman-teman saya mencari pasangan hidup sangat mudah. Akhirnya banyak anak muda yang mati karena tidak ada namanya sukacita dalam hidupnya. Anak muda banyak yang mati, Bapak Ibu. Kita gak bisa pungkiri bahwa ini terlalu lebay. Masa cuma gara-gara itu aja kok bunuh diri? Ini bukan masalah lebay, tapi karena tidak ada kasih Tuhan dalam hidupnya. Tidak ada sukacita dalam hidupnya. Nah, kita mau belajar bahwa jangan pernah kita memiliki pikiran yang pendek. Jangan pernah kita punya pikiran-pikiran yang dangkal. Hanya masalah sepele kita mau mengakhiri hidup kita. Padahal Tuhan pengen loh, semua masalah yang ada dalam hidup kita mau libatkan kepada Tuhan. Segala perkara-perkara kita mau taruh kepada Tuhan. Kita gak akan mampu dengan kekuatan kita sendiri kalau kita menghadapi masalah. Kalau kita gak mau libatkan itu semuanya kepada Tuhan. Saya pernah mengalami Bapak Ibu bahwa saya pernah mengakhiri hidup saya. Saya capek dengan hidupan saya bahwa seakan hidup saya itu gak berguna. Seakan seperti hidup saya itu seperti sampah masyarakat, bahwa aku mungkin masa depanku udah gak bagus karena hidupan masa lalu saya yang begitu gak baik. Dan saya akhirnya lebih baik daripada saya gak bisa berubah dan saya gak berguna, lebih baik saya mati. Tapi ada kasih Tuhan untuk menyelamatkan hidup saya. Di saat kita penuh, hati kita dipenuhi oleh Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah pikir bahwa bunuh diri itu menjadi jalan satu-satunya dalam hidupnya kita. Ada satu tokoh yang akan saya bahas di sini ialah Marilyn Monroe. Bapak Ibu tahu, dia artis yang sangat terkenal. Dia kaya, dia pamor, dia sangat cantik. Dia mempunyai semuanya. Tetapi kenapa dalam kasus ini ditemukan bahwa Marilyn Monroe mati dalam bunuh diri? Dia overdosis obat tenang. Mengapa Marilyn Monroe melakukan seperti itu? Loh, dia udah kaya kok, dia terkenal loh. Kenapa dia harus mati? Jika kita hidup nggak ada sukacita, kita tidak akan pernah merasakan bahwa hidup ini damai sejahtera. Ya, kita bisa bilang dia bisa beli semuanya apa yang dia mau. Dia mau ngapain pun dia bisa. Tapi kenapa seorang Marilyn Monroe mati karena depresi? Dia butuh ketenangan. Kita bisa lihat dalam video-video dia menyanyi, dia seperti orang yang sedang bahagia. Tapi kita nggak tahu kehidupan dia di belakangnya seperti apa. Mungkin dia memiliki masalah yang begitu berat dalam hidupnya, atau dia mengalami pergumulan sangat berat dalam hidupnya. Ada orang yang miskin, orang yang tidak apa-apa, tapi hidupnya sukacita. Harta bukanlah segalanya, Bapak Ibu, tetapi kasih Tuhan itulah segalanya. Percuma kita hidup, kita nggak ada kasih Tuhan dalam hidupan kita, kita nggak akan bisa merasakan damai sejahtera sukacita.
tidak perlu khawatir. Engkau tidak punya apa-apa. Tuhan akan rawat kita. Tuhan akan jaga kita. Burung-burung di udara aja Tuhan jaga. Tuhan beri makan. Gak mungkin dong anak-anaknya yang dikasihinya tidak akan dicintai dengan Tuhan. Nah, poin pertama ialah melupakan masa lalu dan fokus kepada masa depan. Kita harus mau namanya melupakan masa lalu. Jangan pernah ingat masa lalu kita. Kalau mungkin masa lalu kita sangatlah kita bilang kita bobrok, kita seperti orang yang nggak layak untuk hidup. Mungkin buat apa aku hidup karena masa laluku sungguh jelek. Tapi kita mau belajar Ibu bahwa kita harus fokus ke masa depan. Karena Tuhan akan memberikan kita harapan yang baru ke depan. Jangan pernah ingat masa lalumu seperti apa. Bapak Ibu mengerti Paulus. Kenapa Paulus bisa diangkat menjadi murid Yesus? Padahal Bapak Ibu dan teman-teman tahu bahwa Paulus itu seorang pembunuh. Sangatlah kejam. Tetapi kenapa Tuhan Yesus bisa angkat Paulus menjadi muridnya? Kalaupun tahu Yesus mengerti bahwa Paulus itu adalah seorang pembunuh. Kenapa Tuhan Yesus bisa angkat dia menjadi seorang murid? Karena Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita seperti apa. Kalau kita memiliki hubungan yang baik dan kita mau berkomitmen untuk mau rubah hidup kita menjadi lebih baik, Tuhan gak akan pernah pandang hidupmu seperti apa. Tapi Tuhan melihat ada sesuatu yang indah untuk Tuhan bisa pakai engkau. Dalam Yesaya 43 ayat 18-19 mengatakan, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di belantara. Sungai di padang belantara. Amin Bapak Ibu. Bahwa engkau gak tahu ada sesuatu yang tumbuh, ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada engkau. Kita gak ngerti masa depan kita seperti apa, tapi Tuhan sudah memberikannya kepada kita. Kita gak ngerti masa depanku itu seperti apa, tetapi di saat engkau dalam kandungan ibumu, Tuhan sudah rancang engkau lebih baik. Gak mungkin Tuhan ciptakan dirimu asal bikin aja. Tuhan bikin kamu sembarangan, enggak. Tapi Tuhan punya sesuatu yang indah. Belumkah kamu mengetahuinya? Jangan sampai engkau minder dengan kenapa orang itu seperti ini dan saya seperti ini. Jangan. Setiap orang memiliki karyanya masing-masing. Tuhan telah memberikan engkau talenta yang baik dalam hidupmu. Dan saat itu saya juga gak tahu kalau Tuhan akan jadikan saya seperti ini. Saya pikir saya gak akan menjadi orang yang berguna, orang yang sampah, yang gak akan pernah dipakai pun. Tapi kita gak tahu kalau Tuhan akan pakai hidupmu seperti apa. Tuhan tahu masa lalumu, Tuhan tahu keburukanmu dulu seperti apa. Tapi tidak ada kata untuk tidak bisa berubah. Gak ada kata untuk tidak bisa berubah. Selama kita mau hubungan dengan Tuhan, memiliki waktu dengan Tuhan, gak ada kata untuk tidak bisa. Tuhan terima segala keburukanmu, segala luka-lukamu, Tuhan terima semuanya. Tuhan tidak pernah pandang masa lalumu, Bapak Ibu. Yang kedua, jangan menyalahkan diri sendiri. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang menyalahkan dirinya sendiri, bahwa dia gak bisa apa-apa, itu salahku sendiri. Aku gak bisa, aku payah. Dia menyalahkan diri sendiri, dan itu akan membuat hidup kita down. Engkau gak menghargai ciptaan Tuhan. Kita ini ciptaan Tuhan yang paling mulia.
Kalau kita menyalahkan diri kita sendiri, sama saja kita tidak menerima dan kita tidak menghargai ciptaan Tuhan. Karena engkau sangat berharga di matanya. Orang lain pandang engkau sebelah mata, orang lain menganggap engkau nggak bisa apa-apa. Di saat orang lain mengatakan seperti itu, bukan engkau yang sedih, bukan engkau saja yang sedih. Bapamu di surga juga ikut sedih. Bapamu ikut di surga ikut sedih di saat engkau dihina orang. Karena apa? Bapamu tidak akan pernah membiarkannya. Karena apa? Tuhan memberikan engkau sesuatu yang indah. Jangan pernah engkau menyalahkan dirimu sendiri atas segala kegagalan. Kegagalan yang engkau alami itu bukanlah engkau tidak bisa apa-apa. Karena Tuhan menguji engkau. Seberapa engkau mampumu, seberapa engkau mengandalkan Tuhan atas hidupmu. Jangan pernah engkau menyalahkan dirimu atas kegagalan yang engkau alami. Dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 18 mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Tuhan bilang, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dunia tidak mengenal Dia, Bapak Ibu. Dunia tidak mengenal Dia siapa. Tapi kita yang gak pernah melihat Tuhan, tapi kita percaya kalau Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan menyertai hidup kita. Jangan pernah engkau memandang dirimu seperti apa. Orang-orang menilai hidupmu seperti apa. Orang-orang menilaimu murahan, hargamu murahan, tapi engkau sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Engkau sangat luar biasa. Tuhan mengasihimu. Seberapa nilaimu di mata orang lain, tetapi bagi Tuhan dirimu sangat berharga. Temanmu, kekasihmu maupun orang tuamu pun meninggalkan engkau, tapi Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkanmu. Teman-teman kita pergi, teman-teman kita mengecewakan kita. Hanya Yesus yang ada untuk kita, yang tidak akan pernah mengecewakan kita, yang tidak akan pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, jangan katakan gagal pada dirimu. Jangan pernah engkau menganggap bahwa dirimu gagal. Kita adalah calon-calon orang pemenang. Tuhan ciptakan kita itu menjadi kepala dan bukan ekor. Jangan bilang, kenapa aku gak bisa seperti mereka. Jangan pernah mengatakan seperti itu. Yang saya katakan tadi bahwa gagal itulah awal permulaan dari sebuah kesuksesan. Gak ada namanya orang yang membangun usahanya tiba-tiba dia langsung sukses. Pasti dia akan mengalami namanya jatuh bangun dalam sebuah kegagalan. Itu wajar. Tapi kita tahu bahwa Tuhan ciptakan kita. Tuhan akan ciptakan kita itu menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pemenang, bukan menjadi seorang pecundang. Jangan pernah engkau bilang bahwa aku gagal, aku gak bisa. Tapi katakan kembali bahwa aku bisa dan aku mampu. Karena aku bersama dengan Yesus, semuanya pasti bisa. Roma 8 ayat 37 mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Nah, bahwa kita adalah seorang pemenang, orang-orang yang menang, yang mengasihi kita. Bagaimana caranya aku hidup menjadi seorang pemenang? Padahal aku menjadi seorang yang sangat minder. Aku menjadi seorang yang sangat tertutup.
Gimana aku bisa menjadi kepala, padahal aku bertemu dengan orang, aku susah membangun hubungan. Aku mau ketemu orang, aku nggak tahu aku harus ngomong apa. Saya pernah mengalami bahwa bagaimana saya menjadi seorang hamba Tuhan, bahwa bagaimana Tuhan bisa angkat saya menjadi seorang hamba Tuhan, bahwa saya pun mau ngomong sama orang itu bingung, gelagapan. Aku mau ngomong apa ya? Kalau udah ketemu sama orang-orang baru tuh seperti aku harus ngomong apa ya? Saya nggak ngerti dan saya lebih nyaman untuk diam. Tapi kenapa Tuhan bisa pilih saya untuk menjadi alatnya, menjadi hamba Tuhan? Saya ingat waktu cerita Musa, waktu Musa dipilih Tuhan, dia mengatakan bahwa aku orang yang berat lidah, yang diartikan bahwa dia tidak bisa pandai berbicara, gagap. Tapi kenapa Tuhan bisa pilih Musa? Karena dia tahu, karena Yesus tahu Musa akan menjadi seorang pemimpin. Musa menjadi seorang yang pemenang. Tuhan tahu, teman-teman, Bapak Ibu. Tuhan tahu segala kelemahan yang ada dalam diri kita. Tuhan tahu. Kenapa Tuhan pilih engkau? Karena Tuhan lebih tahu. Belumkah engkau tahu kalau Tuhan memberikan kamu sesuatu yang spesial? Kalau Tuhan pilih engkau, bukan karena Tuhan itu iseng, tapi Tuhan punya rencana yang indah. Karena Tuhan setuka engkau diciptakan, Tuhan sudah tahu ke depan engkau akan menjadi apa. Jangan pernah engkau katakan gagal dalam hidupmu, Bapak Ibu, teman-teman di sini. Bapak percaya bahwa gagal itu adalah hal yang wajar. Semua orang pernah mengalami sama yang kegagalan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, yang dunia tidak bisa melihat dia, namun kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita harapan baru. Tuhan memberikan kita harapan yang baru yang akan kita jalani. Nah, ada satu kisah yang kita tahu bahwa kita yang sering kita nyanyikan setelah selesai ibadah minggu. Nah, doa Yabes. Bapak Ibu mengerti bahwa Yabes itu diartikan sebagai sebuah kesakitan. Yabes itu artinya kesakitan. Ibunya melahirkan dia penuh kesakitan. Kalau kita tahu bahwa dalam kata Yabes, dia memiliki bahwa banyak pergumulan yang sangat berat dalam hidup Yabes. Tapi dia percaya bahwa Yesus mampu menolong dia. Dalam 1 Tawarik 4 ayat 9 mengatakan, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Padahal kita tahu Yabes itu memiliki arti sebuah kesakitan. Yabes berdoa kepada Tuhan bahwa dia ingin Tuhan menyertai hidupnya. Dia ingin Tuhan selalu memberkati hidupnya, menjauhkan dia segala dari malapetaka apapun. Karena cintanya begitu besar. Meskipun dia tahu banyak beban, banyak masalah yang dia hadapi, tapi dia percaya bahwa Yesus mampu menolong hidupnya, menolong segala apapun yang dia minta. Bahwa dia percaya bahwa ada harapan yang baru, ada harapan yang luar biasa untuk Yabes. Permintaannya itu ialah, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka,
sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Kenapa Tuhan bisa memberikan permintaan itu? Karena Yabes memiliki hubungan yang baik, hubungan yang luar biasa kepada Tuhan. Makanya dikatakan Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya Bapak Ibu. Nah, ini renungan yang bisa saya bagikan, yang bisa saya share. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi kehidupan kita juga, bagi kehidupan kita semua. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Gembala yang setelah mempercayai saya untuk memberikan renungan ini untuk kita semua. Kita akan memperoleh harapan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Kita percaya bahwa Yabes saja bisa Tuhan berkati. Tuhan tidak akan pernah membeda-bedakan siapa kita, di mana asal kita. Tuhan tidak pernah melihat bagaimana rupa kita, tapi Tuhan melihat bagaimana hatimu setia dan tulus kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sungguh luar biasa. Kita menyanyikan lagu ini. Biar lagu ini menjadi berkat buat kita, berkat buat kita. Puji Tuhan, mari kita percaya bahwa dalam Tuhan selalu ada pengharapan, ada harapan baru, dan waktu kita habis puasa 40 hari ini pasti ada hal baru yang Tuhan mau berikan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat pengharapan yang dalam Tuhan, yang tidak pernah mengecewakan. Dalam Tuhan pasti Tuhan selalu akan memberi harapan yang menguatkan dan memberi terobosan demi terobosan.
Berkati semesta melayani hari ini, Tuhan perhitungkan semuanya, khususnya Saudara Yosi yang sedang sharing firman. Tuhan pakai hidupnya makin bertumbuh dalam Tuhan, makin diurapi, makin menggenapi rencana Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu, apapun yang dilakukan, yang dikerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Hari-hari ke depan akan melihat pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa, kami masuki hari ini dengan sukacita. Tuhan yang memberkati kami, memperluas daerah kami, Tuhan yang membuat kami mengalami terobosan demi terobosan. Dalam nama Yesus, saudaraku, mari masukkan dengan sukacita dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selalu ada harapan bersama Tuhan. Tuhan memberkati.